Barus bandar niaga yang berubah menjadi kerajaan dan akhirnya bertransformasi menjadi kesultanan. Bertemu kembali dengan kami Awol Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Barus termasuk dalam golongan kota-kota kuno yang terkenal di Asia. Barus dikenal tidak hanya sebagai tempat tumbuhnya kapur barus yang terbaik di dunia yang disebut dengan Kanfora Vansuri, dan juga terkenal karena emasnya. Claudius Ptolemeus mencatat 5 pulau berusai di antara tanah-tanah di timur jauh. Nama ini biasanya diidentikan dan terkait dengan nama Barus. Wycliffe memastikan bahwa Islam sudah hadir di Asia Tenggara sejak awal abad Islam. Utusan-utusan Muslim tanah Arab sejak masa Khalifah ketiga Utsman ibnu Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi mulai tiba di istana Cina. Kontak-kontak antara Cina dan dunia Islam itu terpelihara terutama lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Barus merupakan tempat persinggahan mereka sejak zaman dahulu. Wilayah bagian barat Sumatera menurut Anthony Reid merupakan daratan pertama tempat pedagang India dan Arab menginjakkan kaki di Nusantara ketika mereka berlayar menuju Cina. Jejak-jejak Barus sebagai bandar niaga yang didatangi oleh berbagai bangsa-bangsa nampak dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan di seputaran Barus. Di situs kuno Labotua tersimpan ribuan artefak dan mungkin merupakan situs tertua di daerah tersebut. Situs ini diperkirakan didiami sejak abad ke-8 Masehi dan abad ke-12 sampai 13 Masehi, walaupun kemudian ditinggalkan. Sementara berdasarkan apa yang ditulis oleh Van Leur, bahwa para saudagar-saudagar Arab dan Persia telah menelusuri jalur perdagangan menuju pelabuhan-pelabuhan Cina dari abad ke-4 Masehi. Sementara itu mereka juga mencatat bahwa koloni Arab telah ada di pesisir barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Keberadaan kerajaan Barus terkait dengan cerita-cerita masyarakat baik dari suku Minang maupun dari suku Batak. Kedua suku tersebut mempunyai catatan-catatan tersendiri tentang keberadaan kerajaan Barus.
peradaban Batak Tua telah menjadi bagian tersendiri yang melingkupi wilayah dari Barus. Letaknya yang berdekatan dan menyatukan posisi pedalaman sampai pesisir merupakan satu geografis yang menunjang bahwa peradaban Batak Tua sangat terkait dengan peradaban yang ada di Barus. Barus masih tetap merupakan sebagai bandar niaga yang mempertemukan berbagai bangsa-bangsa. Para saudagar-saudagar India, saudagar-saudagar dari Timur Dekat, mereka menetap sementara waktu di Barus sebelum melanjutkan perjalanan mereka menuju Cina. Tahun 682 Masehi, Sriwijaya bertransformasi menjadi kerajaan yang ekspansif. Sriwijaya berturut-turut menaklukkan Riau, Rokan, Kampar, Kuantang, Mandailing, Barus, Asahan, Bintan, Kelantan, Pahang, dan Kedah di tahun 688 Masehi. Walaupun bandar niaga Barus telah ditaklukkan, kerajaan Batak Tua belum bisa ditundukkan oleh Sriwijaya. Kerajaan Batak Tua menguasai wilayah pedalaman dan menguasai tempat-tempat strategis yang menghasilkan emas. Selama masa kejayaan kerajaan Sriwijaya yang menguasai seluruh pesisir Pulau Sumatera dan Malaka, kerajaan Batak Tua tetap menguasai wilayah pedalaman yang menjadi wilayah kekuasaannya. Kerajaan Batak Tua menjalin kerjasama dengan Sriwijaya, dan selama itu perdagangan tetap berjalan dengan baik di Kota Barus. Sepanjang sejarah suku Batak kuno atau Toba Tua di Sumatera, pernah terdapat 3 dinasti kerajaan yang menyatukan berbagai suku yang ada dan terkait dengan suku Batak. Ketiga dinasti tersebut adalah dinasti pertama dikenal dengan nama dinasti Sori Mangaraja yang memerintah kurang lebih selama 300 sampai 500 tahun sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 saat runtuhnya kerajaan Batak Tua. Kemudian dinasti yang kedua adalah dinasti Haturusan yang berdiri kurang lebih selama 300 tahun sejak abad ke-13 sampai abad ke-16 sejak kerajaan Barus dikalahkan dan ditundukkan oleh kerajaan Indragiri. Raja selanjutnya menyebut dirinya sebagai dinasti Haturusan yang berarti penyambung atau selanjutnya.
Dinasti yang ketiga adalah dinasti Sisingamangaraja yang berdiri kurang lebih 400 tahun sejak tahun 1500 sampai 1907 Masehi yang berpusat di negeri Bakara. Dinasti-dinasti tersebut dipimpin oleh seorang raja, di mana dinasti yang pertama adalah dinasti Sorimangaraja. Dinasti ini dipimpin oleh raja turun-temurun yang bergelar Sorimangaraja. Sorimangaraja diadaptasi dari gelar Sri Maharaj. Sorimangaraja I didampingi penasehat kerajaan Batara Guru, tokoh dari India Selatan. Dinasti ini berdiri selama kurang lebih 300 sampai 500 tahun sejak abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Saat Kerajaan Sriwijaya mulai menjadi kerajaan besar yang ada di Suwarnabumi. Dinasti Sorimangaraja memimpin di daerah peradaban Batak Tua. Zaman pemerintahan Sorimangaraja, ibu kota kerajaan berada di Labo Tua, sementara Barus sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Selama berdiri, dinasti ini membangun peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Saat konstelasi geopolitik berubah, di mana kerajaan Chola yang berada di India Selatan berhasrat untuk menguasai Sriwijaya dan seluruh daerah vasalnya. Ini sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan kerajaan Barus yang ada di Batak Tua. Tahun 1025 Masehi, Chola telah berhasil menguasai sisi selatan dari Suwarnabumi. Palembang, Lampung, Bangka, Riau semua telah dikuasai dan terus merangsek ke atas menguasai Malaka dan juga menguasai pesisir-pesisir timur dan utara Pulau Sumatera. Pada tahun 1028 Masehi, Rajendra Chola menunjuk Sridewa sebagai raja baru di kerajaan Sriwijaya. Tahun 1029 Masehi, Rajendra Chola menaklukkan kerajaan Batak Tua dan menguasai Barus. Raja Batak Tua ditawan dan dijadikan tawanan perang. Setelah jatuhnya kerajaan Batak Tua atau Batahan tahun 1030 Masehi, berbareng dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru, pecahan dari kerajaan Batak Tua, Raja Malim dari Gunung Tua menobatkan menantunya menjadi raja dengan gelar Sirajai Jolma, kepala pemerintahan yang berkedudukan di Barus, untuk menunjukkan bahwa dialah yang mula-mula atau pertama menjadi raja di kerajaan Batak Barus
maka dinamakan Raja Mula. Kerajaan Batak yang berada di Barus dikenal dengan periodisasi Kerajaan Batak kedua. Setelah Raja Mula, beliau kemudian digantikan oleh Raja Dunia. Raja Dunia kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Sori Mangaraja Batak I, dan sepeninggal Sori Mangaraja Batak I naik tahta, anaknya yang bernama Nasiak di Banua. Setelah naik tahta, beliau bergelar Sori Mangaraja Batak II. Dari permulaan sudah diketahui bahwa raja-raja Batak yang ada di Barus diwajibkan untuk tetap mengambil istri yang berasal dari keluarga Rajak Malim yang berasal dari Patahan. Raja Sori Mangaraja Batak II mempunyai 5 orang anak. Putra sulung bernama si Raja Bahar, yang kedua bernama si Nambuk, yang ketiga si Pakpak, yang keempat bernama Jonggol Nitanu, dan yang kelima bernama Raja Mangisori atau disebut juga Nagai Sori. Pada pemerintahan Sori Mangaraja Batak II, Barus diserang oleh Kerajaan Indragiri Melayu, Pagaruyung. Orang Melayu menyerbu negeri Batak Barus. Mereka dibantu oleh para saudagar-saudagar yang ada di Barus. Saat peperangan itu terjadi, saat Barus diserang oleh kerajaan Indragiri, orang-orang Melayu, Sori Mangaraja Batak II sempat memperhitungkan bahwa dia akan kalah di dalam peperangan. Maka dalam satu kesempatan, dia sempat mengalihkan kekuasaan pemerintahannya kepada Raja Malim Mutia Raja keponakannya, dengan perjanjian bahwa kelak di kemudian hari, jika situasi telah memungkinkan, kerajaan harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Pada kesempatan itu, Sori Mangaraja Batak II menyerahkan tanda barang pusaka yang mereka namakan Tabu-tabu Sitara Pulang. Ia sian I dalana ro ingkon tusi do dalana sumuang, yang berarti dari mana datangnya harus ke situ juga kembalinya. Sejak peristiwa pengalihan kekuasaan itu, Mutia Raja memegang kekuasaan, 2 posisi, 2 tampuk kepemimpinan, yaitu sebagai pemimpin agama yang disebut Raja Malim dan selaku kepala pemerintahan si Rajai Jolma. Sejak itu beliau bergelar Raja Uti. Dan Raja Uti memerintah di pedalaman yang kemudian dikenal dengan nama Hodursan. Perkiraan Sori Mangaraja Batak II tentang peperangan itu menunjukkan kebenaran. Dia bersama anaknya Sinambeuk mati terbunuh di dalam peperangan.
Barus akhirnya jatuh dan dikuasai oleh orang-orang Melayu. Tak lama setelah penaklukan negeri Barus, bersepakatlah penguasa negeri ini dengan para saudagar-saudagar Islam untuk mendirikan negeri baru yang berbasis Islam, yang mereka namakan Negeri Fansur, sementara orang-orang Batak menyebutnya sebagai Pansur, yang kemudian mengganti nama Barus dengan nama Fansur. Kerajaan Barus bertransformasi menjadi Kesultanan Fansur. Kesultanan Barus telah berdiri menggantikan Kerajaan Barus yang terletak di Tapanuli, tengah Sumatera Utara. Merupakan kerajaan Islam yang terletak di Barus. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kesultanan Barus lebih bersifat demokratis seperti hal-halnya negari-negari di Minangkabau, dengan balai sebagai tempat pemusyawaratan dan mufakat. Setiap masyarakat berperan dalam mengambil keputusan di kerajaan. Kesultanan ini berdiri dan didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah dan berakhir pada saat pendudukan Hindia Belanda di abad ke-19. Menurut kronik Barus yang berjudul Sejarah Tuanku Badan, Kesultanan Barus bermula dari berpindahnya anggota keluarga Kesultanan Indrapura ke Tarusan, pesisir selatan. Dari sini kemudian mereka pergi ke utara hingga tiba di Barus, dan inilah yang menjadikan Kesultanan Barus. Menurut kronik tersebut, Kesultanan Barus didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah bin Tuanku Sultan Muhammad Shah dari Tarusan, pesisir selatan tanah Minangkabau. Kepergian Sultan Ibrahim Shah ke Barus setelah ia berseteru dengan keluarganya di Tarusan, dan dia menyusuri pantai barat Sumatera hingga tiba di Batang Toru. Disinilah kemudian beliau mendirikan kerajaan atau kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Barus. Kesultanan Barus terus berkembang dan menjadi tempat persinggahan yang makin ramai. Hingga akhirnya pada tahun 1524, Barus jatuh di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh, lalu menjadi kekuasaan Kerajaan Minangkabau Pagaruyung. Posisi kesultanan semakin lemah dan terus menjadi daerah vasal dari negeri-negeri lainnya. Saat posisi kesultanan ini menjadi vasal dari Kesultanan Aceh hingga tahun 1668. Dan selama masa pendudukan dan penguasaan Aceh, banyak penduduk Barus yang sebelumnya belum mengenal Islam kemudian
berganti menjadi penganut ajaran Islam. Dalam perkembangannya, Kesultanan Barus dipimpin oleh dua orang raja, yaitu Raja di Hulu yang dipimpin oleh masyarakat Toba atau pedalaman, dan Raja di Hilir yang membawahi orang-orang pesisir Minangkabau yang bermukim di Barus hingga Batahan. Pembentukan dua raja ini sengaja dilakukan oleh pemerintahan Kesultanan Aceh dengan tujuan untuk memberikan keuntungan dan dominasi Aceh di Barus, sekaligus melegitimasi kedudukan raja-raja dari Batak. Namun sejak kehadiran VOC pada sejak tahun 1668, kedua raja ini memiliki sikap yang berbeda. Raja di Hulu menolak kehadiran VOC dan mengangkat setia kepada Sultan Aceh. Namun Raja di Hilir menerima dan menentang Sultan Aceh di Barus. Pada abad ke-19, Barus berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda dan menjadi bagian Provinsi Sumatera West Coast yang berpusat di Padang. Barus yang terkenal sejak zaman awal-awal Masehi sebagai tempat penghasil kamper terbaik dunia, berkembang menjadi bandar niaga dan menjadi tempat bertemunya peradaban-peradaban besar dari India maupun dari Arab dengan masyarakat setempat yang melahirkan peradaban baru yang penuh dengan corak. Barus kemudian berubah menjadi kerajaan dan bertransformasi menjadi kesultanan. Barus sangat identik dengan suku Minang dan suku Batak. Barus mempunyai nilai sejarah bagi Nusantara yang sangat besar. Bandar Niaga Barus terkenal sebagai bandar niaga, tempat bertemunya peradaban. Di Barus juga mulai masuknya ajaran Hindu Siwa, dan di Barus juga adalah tempat pemukiman pertama masyarakat Islam. Barus, bandar niaga, kerajaan, bertransformasi menjadi kesultanan. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.